Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tiara Sabina Hidayatullah dengan NIM 12170501008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu proyek yang saya dapatkan melalui GitHub yang bersumber dari Alex Riff. Nah, eh, proyek ini membuat sebuah model klasifikasi untuk mengidentifikasi spesies pavin berdasarkan karakteristiknya menggunakan mesin learning dan bioinformatika. Adapun metode yang digunakan yaitu K-nearest neighbor atau KNN untuk mengklasifikasikan spesies pavin berdasarkan karakteristiknya. Metode KNN ini merupakan algoritma yang digunakan untuk klasifikasi berdasarkan kemiripan fitur-fitur pada data. Nah, penggunaan algoritma mesin learning ini bertujuan untuk mengklasifikasikan spesies pavin berdasarkan karakteristik biologisnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari aplikasi bioinformatika. Nah, sebelum berlanjut pada topik pembahasannya, di sini saya akan sekilas memberitahu mengenai apa sih itu pavin. Nah, di sini dapat kita lihat eh, bentuk dari burung pavin. Nah, burung pavin ini atau bisa juga disebut sebagai beo laut merupakan salah satu dari tiga spesies kecil Alcida atau auk dalam genus burung. Nah, beo laut ini merupakan burung laut pelagis yang memberi makan terutama dengan menyelam di air. Nah, mungkin itu sekilas mengenai burung pavin. Nah, di sini kita akan lanjut menjelaskan mengenai kode yang disertakan oleh penulisnya. Baik, di sini saya mungkin akan sedikit zoom agar terlihat. Baik, di sini tim pengembang menyertakan beberapa import. Nah, import yang pertama ada import pandas SPD. Nah, ini memuat library pandas yang umum digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian import yang kedua yaitu import Seaborn SNS memuat library Seaborn yang berfungsi untuk visualisasi data. Kemudian kode yang ketiga yaitu from ini. Nah, kode ini mengimpor fungsi grid search CV dari library skitlearn. Nah, grid search CV ini merupakan alat untuk melakukan pencarian parameter terbaik untuk model tertentu dengan memanfaatkan validasi silang. Kemudian kode ini mengimpor kelas KNeighbor Classifier dari library skitlearn. Nah, ini merupakan model klasifikasi berbasis KNN yang digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan dengan nearest neighbor. Kemudian yang kelima ada import. Import ini memuat matplotlib, yaitu library yang umum digunakan untuk visualisasi data di Python. Kemudian import yang terakhir mengimport NumPy, library yang digunakan untuk komputasi numerik di Python. Nah, kemudian pada kode ini data yang dimuat dari file CVS akan disimpan dalam variabel yang disebut data. Kemudian ini tempatnya. Lalu lanjut data head. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data untuk memberikan gambaran tentang bagaimana data tersebut terstruktur. Nah, tanpa argumen tambahan, secara default akan menampilkan 5 baris pertama dari data. Nah, kita lihat outputnya di sini terdapat 5 data ya. Ini datanya.
Nah, kemudian ada data count. Nah, data count ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai non-null atau tidak kosong dalam setiap kolom dari data. Nah, ini nantinya akan memberikan informasi tentang berapa banyak sih entry yang tidak kosong dalam setiap kolom. Outputnya itu memberikan jumlah nilai non-null pada setiap data. Nah, di sini kita bisa lihat ya outputnya, dan datanya semua tidak kosong ya, ada gitu. Kemudian di sini ada data core. Nah, data core ini merupakan fungsi untuk menghitung kolerasi antar variabel dalam data. eh Nilai korelasinya berkisar dari -1 hingga 1. Nah, kolerasi 1 menunjukkan hubungan linier positif sempurna. Kemudian -1 menunjukkan hubungan linier negatif sempurna. Dan 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linier antara variabel-variabel tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ada outputnya. Kemudian, eh kode selanjutnya yaitu yang bagian ini. Nah, di sini menggunakan matplotlib inline untuk memastikan bahwa plot yang dihasilkan dari matplotlib ini akan ditampilkan secara langsung di dalam lingkungan kerja yang mendukung fungsi seperti Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Kemudian di sini juga mengimport Seaborn. Nah, kemudian untuk menghitung matriks korelasi antar variabel dalam dataset yang disimpan dalam variabel core menggunakan data core. Ya ini. Kemudian SNS heatmap ini eh tim menggunakan ini untuk membuat heat map gitu. Nah, heat map sendiri merupakan representasi visual dari matriks, di mana nilai-nilai dari dalam matriks itu direpresentasikan dalam skala warna. Nah, dalam hal ini, heat map digunakan untuk menunjukkan korelasi antar variabel dalam dataset. Nah, semakin terang warnanya gitu, di sini ditunjukkan dengan warna merah, menunjukkan korelasi positif yang lebih kuat. Sedangkan semakin gelap, yang ditunjukkan dengan warna biru menunjukkan korelasi negatif yang lebih kuat. Nah, plot ini membantu dalam memahami hubungan antar variabel dalam dataset dengan cara yang lebih visual. Nah, ini kita bisa lihat ya warna-warnanya, serta di sini ada angka-angkanya juga. Kemudian, pada kode bagian ini, nah, kode bagian ini mengimport scatter matrix dari modul pandas plotting. Nah, membuat matrix scatter plot ini tuh untuk dataset yang disimpan dalam variabel data. Nah, scatter matrix ini menunjukkan hubungan antara pasangan variabel numerik dalam dataset dengan memplotkan scatter plot untuk setiap kombinasi variabel numerik melawan yang lain. Nah, ini membantu untuk memvisualisasikan distribusi data dan hubungan antara variabel-variabel numerik dalam dataset secara bersamaan. Nah, kita bisa lihat juga ini eh, hasilnya. Kemudian kita masuk ke bagian data cleaning. Nah, baris pertama untuk menghapus baris atau entry dalam dataset yang mengandung nilai-nilai kosong itu menggunakan data drop dari Pandas. Nah, ini akan menghasilkan dataset baru yang hanya berisi baris-baris yang lengkap, tidak ada nilai kosong gitu. Nah, baris kedua, kolom ini dari dataset menggunakan metode drop columns dari Pandas. Nah, ini dilakukan karena setiap nilai dalam kolom bernilai 0,2,
yang membuatnya tidak berguna untuk membedakan spesies, sehingga kolom ini dihapus dari datasetnya. Nah, hasilnya adalah clean data, yaitu sebuah versi dari dataset awal yang telah dibersihkan dari baris-baris yang mengandung nilai kosong atau NA. Dan kolom wing ini bisa dibilang tidak informatif. Nah, dataset yang sudah dibersihkan ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau untuk melatih model mesin learning tanpa adanya masalah dari nilai yang tidak informatif atau hilang. Kemudian, pada kode yang selanjutnya, nah, kode tersebut, yang ini, kode ini untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel body mass kilogram, brick length, dan brick depth dalam konteks kategori spesies yang berbeda dari dataset yang telah dibersihkan. Nah, ini akan membantu untuk melihat pola dan hubungan antar variabel dalam data setelah proses pembersihan data yang telah dilakukan. Kemudian, kita bisa lihat hasilnya ini berupa diagram. Nah, selanjutnya, pada kode ini, fungsi dari convert species yang ini dibuat untuk mengkonversi nilai dalam kolom spesies menjadi kode numerik yang sesuai. Nah, jika nilai dalam kolom spesies adalah artika, maka akan dikonversi menjadi angka 1. Jika kirhata akan dikonversi menjadi 2. Dan jika kornikula akan dikonversi menjadi 3. Jika nilai tidak cocok dengan ketiga kategori tersebut, maka nilai asli akan tetap dipertahankan. Nah, di sini fungsi convert spesies diterapkan ke setiap nilai dalam kolom spesies menggunakan metode apply dari Pandas. Hasilnya adalah kolom baru yang disebut species code dalam dataset clean data. Nah, kolom ini akan berisi kode numerik yang sesuai dengan kategori spesies sesuai dengan fungsi konversi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk kepada kode yang ini. Kode ini cukup panjang dan ini hasilnya. Nah, pada kode ini berfungsi untuk membuat visualisasi dalam ruang 3 dimensi dan plot scatter dengan variasi kategori spesies. Nah, di sini dijelaskan bahwa warna hijau memiliki spesies Arctica, kuning memiliki Kirhata, dan abu-abu mewakili Cornicula. Nah, ini menandakan kategori spesies berdasarkan warna dalam plot scatter. Nah, ini kita bisa lihat warna-warnanya. Nah, kemudian di sini ada creating model. Nah, pada kode yang pertama, yaitu pada bagian ini, kode ini membuat dataset X yang berisi fitur dan Y berisi label, dan kemudian memisahkan dataset menjadi data train X dan train Y. Nah, serta data itu diuji menggunakan tes X dan tes Y, menggunakan fungsi train, test, split, dan uh, split learn. Nah, kemudian pada kode bagian ini, kode ini membuat model KNN menggunakan grid search dari skitlearn untuk mencari nilai hiperparameter terbaik. Kemudian, oh iya, ini kita bisa lihat ya hasilnya di sini. Nah, kemudian pada kode ini itu menghasilkan visualisasi dari hasil pencarian grid untuk nilai n neighbors dari 1 hingga 50. Nah, pada sumbu X kita bisa melihat bahwa kita memiliki nilai n neighbor.
Sedangkan pada sumbu Y kita memiliki skor uji rata-rata min atau min test score dari model KNN. Nah, garis error menunjukkan variasi standar deviasi dari skor uji. Nah, kita bisa lihat hasilnya dari sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kode ini digunakan untuk menghitung skor akurasi dan hasilnya skor akurasinya adalah 0,98. Nah, selanjutnya yaitu prinsipal komponen analisis. Kode ini, nah pada bagian ini, kode ini itu digunakan untuk melakukan analisis komponen utama atau PCA pada dataset dan kemudian memvisualisasikan hasil PCA dalam scatter plot. Nah, hasilnya visualisasi dari dua komponen utama yang dihasilkan dari PCA ini dan titik-titik pada plot scatter akan diwarnai berdasarkan kategori spesies. Hal ini memungkinkan untuk melihat apakah dia ada gitu pemisahan yang jelas antara kategori spesies berdasarkan komponen utama yang dihasilkan oleh analisis PCA. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa warna yang berbeda-beda. Kemudian, selanjutnya pada kode ini, dengan menggunakan hasil PCA sebagai fitur view, developer mencoba untuk membangun model KNN yang optimal dengan mencari nilai terbaik untuk hiperparameter n neighbor. Nah, sehingga model dapat mengklasifikasikan kategori spesies dengan menggunakan informasi yang direduksi dari dimensi yang lebih tinggi. Nah, langkah ini dapat membantu untuk melihat apakah representasi ini tuh rendah dari PCA sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang sebanding atau bahkan lebih baik dalam melakukan klasifikasi daripada menggunakan fitur-fitur asli. Kemudian, selanjutnya, kode ini. Nah, kode ini, fungsi plot PCA KNN digunakan untuk memvisualisasikan model KNN pada data hasil PCA dalam plot yang menunjukkan pembagian kelas. Nah, fungsi ini itu nantinya akan menghasilkan plot yang menunjukkan pembagian kelas berdasarkan prediksi model KNN pada area fitur ruang PCA yang dihasilkan. Ini adalah outputnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian testing, different classification method. Nah, di sini pada kode ini fungsi plot maaf metode SVM dari skitlearn digunakan untuk melakukan klasifikasi. Nah, skor akurasi yang dihasilkan adalah sekitar 0,94 atau 94% yang lebih rendah dibandingkan dengan model KNN yang sebelumnya dibuat. Dari hasil ini dapat menyimpulkan untuk mengabaikan SVM sebagai metode klasifikasi dalam kasus ini. Kemudian, kode yang selanjutnya yaitu ini. Nah, pada kode ini digunakanlah metode naive Bayes, khususnya Gaussian NB dari skitlearn. Nah, untuk melakukan klasifikasi. Nah, dalam percobaan ini terdapat 3 titik yang salah diprediksi dari total 85 titik pada data uji. Nah, skor akurasi yang dihasilkan adalah sekitar 96% atau 0,964 yang lebih tinggi dibandingkan dengan SVM, namun masih sedikit di bawah model KNN yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dari hasil percobaan ini menemukan bahwa naive Bayes memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan SVM. Nah, dalam hal akurasi klasifikasi pada dataset yang digunakan. Meskipun model KNN yang telah dibuat sebelumnya masih memberikan performa yang lebih tinggi dalam hal akurasi. Kemudian selanjutnya pada kode ini digunakan decision tree classifier dari skitlearn
untuk melakukan klasifikasi pada dataset yang dimiliki. Nah, setelah melatih model menggunakan data train X dan train Y, kemudian mengevaluasi performa model tersebut pada data uji, tes X dan tes Y menggunakan metode SCORE. Dan hasilnya 0,91. Kemudian kita masuk kepada fitur scaling. Nah, standar scalar dari kode ini digunakan untuk melakukan penskalaan fitur pada dataset X. Nah, fungsi fit dari standar scalar ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari deviasi standar setiap fitur pada data X. Kemudian metode transform. Di sini, metode transform. eh digunakan untuk melakukan penskalaan data menggunakan rata-rata dan deviasi standar yang telah dihitung sebelumnya. Hasil penskalaan fitur disimpan dalam Xcalc yang merupakan data frame baru dengan fitur-fitur yang telah di-scaling. Nah, kemudian selanjutnya pada kode ini memvisualisasikan hasil penskalaan fitur pada scatter plot 3D. Di sini ada. Nah, koordinat sumbu X, Y, dan Z adalah hasil penskalaan fitur dari body mass kilogram, brick length mm, dan brick depth mm. Nah, warna pada plot scatter ini diatur berdasarkan kategori spesies dari clean data menggunakan color map. Ini hasilnya atau outputnya. Kemudian kita masuk ke bagian making a pipeline. Nah, kode ini menunjukkan proses membuat sebuah pipeline atau alur kerja yang terdiri dari serangkaian langkah untuk pemrosesan dan pemodelan data. Nah, pipeline ini akan mengalirkan data dari tahap awal hingga tahap akhir untuk melatih dan mengevaluasi model machine learning. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kode ini. Nah, dari data clean data, fitur-fitur yang relevan dipilih untuk dimasukkan ke dalam X dan kolom target dimasukkan ke dalam Y. Nah, kemudian data itu dibagi menjadi data train X dan train Y. Dan data uji yaitu tes X dan tes Y menggunakan train test split. Nah, selanjutnya pada kode ini pipeline yang telah dibuat sebelumnya yaitu PCA underline SS underline KNN digunakan untuk melatih model dengan data train. Setelah melatihnya, model dievaluasi pada data uji menggunakan metode SCORE untuk mengukur akurasi prediksi dan hasilnya yaitu 0,90 atau 90,6%. Nah, langkah terakhir yaitu dari pipeline ini yaitu KNN step. Nah, KNN step ini diekstrasi untuk visualisasi. Nah, data X diubah dengan menggunakan transformer steps yang nantinya untuk mendapatkan hasil transformasi setelah PCA. Fungsi plot PCA KNN ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil klasifikasi setelah PCA menggunakan model KNN. Nah, dari hasilnya, skor akurasi setelah penskalaan fitur, reduksi dimensi dengan PCA, dan klasifikasi dengan KNN turun sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, meskipun begitu, penggunaan pipeline memudahkan untuk secara sistematis mengalirkan data melalui langkah-langkah pemrosesan dan pemodelan. Nah, dan visualisasi juga setelah transformasi PCA membantu dalam melihat distribusi kelas pada dimensi yang direduksi.
Nah, ini dia outputnya. Kemudian kita masuk pada bagian number of PCA components. Oke. Nah, pada atribut explain variance ratio, dari objek PCA itu digunakan untuk melihat presentase variasi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama yang telah dipilih. Nah, dalam kasus ini, komponen pertama menjelaskan sekitar 63,5% variasi, sementara komponen kedua menjelaskan sekitar 25,4 persen. Nah, ini dia outputnya. Kemudian, kode ini berfungsi untuk menjumlahkan persentase variasi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama yang telah dipilih. Yang dalam kasus ini hasilnya yaitu sekitar 88% dari total variasi atau 0,88 ini. Nah, kemudian pada kode ini digunakan grid search CV untuk mencari jumlah komponen utama yang optimal untuk pemodelan. Nah, grid search ini akan mencoba mencari nilai n components dari 1 hingga 3 untuk menemukan nilai yang terbaik dalam hal performa model, di mana PCA akan diikuti oleh K-Neighbors classifier dalam sebuah pipeline. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian, untuk kode bagian ini, setelah melatih model dengan 3 komponen utama, nah, kita akan mengevaluasi model ini pada data uji dan mendapatkan skor akurasi yang sempurna yaitu 1,0 atau 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa model dengan 3 komponen utama mampu memprediksi kategori spesies dengan sempurna pada data uji yang digunakan. Nah, dari hasil grid search ini ditemukan bahwa jumlah komponen utama yang terbaik untuk performa model adalah 3 komponen, yaitu new PCA, yaitu ini. Nah, hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan 3 komponen utama dari PCA, model dapat mengekstrak informasi yang lebih baik dari data dan menghasilkan hasil klasifikasi yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan 2 komponen utama sebelumnya. Nah, kemudian kita sudah sampai pada final pipeline version. Dalam kode ini, telah berhasil membuat pipa pemrosesan data akhir yang mencakup penskalaan fitur, reduksi dimensi, dan pemodelan klasifikasi dengan K-nearest neighbors. Nah, developer melatih model menggunakan data latih dan mengevaluasi skor akurasi model tersebut pada data uji. Nah, hasil dari final pipeline score ini memberikan skor akurasi model pada data uji, yang mencerminkan seberapa baik model mampu memprediksi kategori spesies pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan menggunakan penskalaan fitur, reduksi dimensi PCA, dan menggunakan model K-nearest neighbor dengan 3 komponen utama, developer telah membuat pipa pemrosesan data yang cukup lengkap untuk pemodelan klasifikasi dataset. Nah, mungkin cukup sekian dari file ini, dan kita selanjutnya melihat isi dari file ini. Nah, di sini merupakan data-data dari Pavin, mulai dari body mass, wing length, big length, big depth, dan spesiesnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.